Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur karena senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin Allah sehingga kita akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudara kita Pak Sapri Temo. Pada Bapak saya persilahkan langsung. Ditinggal skip saja. Ini yang pertama, apa itu PKBM? Adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan pada jalur non formal atau pendidikan luar sekolah. Jadi pada umumnya pendidikan non formal otomatis tidak ada ikatan baik itu usia, waktu, kemudian tempat belajar dan sebagainya, punya tidak ada ikatan karena mengacu pada pendidikan yang disebut dengan jalur non formal atau pendidikan luar sekolah. Kemudian yang kedua, PKBM merupakan singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sesuai dengan nama, artinya sasarannya adalah masyarakat. Siapapun itu, umurnya berapa, rambutnya masih hitam atau sudah putih, ya jelas dia masyarakat yang ingin belajar bersilaturahmi. Kemudian PKBM bisa didirikan oleh siapa saja warga bangsa, warga masyarakat yang peduli akan pendidikan. Jadi siapa saja bisa mendirikan, termasuk pegawai negeri bisa mendirikan, bupati pun bisa mendirikan, apalagi kita masyarakat. Kemudian selanjutnya, jadi tidak ada bedanya, cuman itu paling di ijazah itu ada beda paket A, B. Kemudian PKBM bertujuan untuk memberikan keterangannya. Kita sudah buka keterampilan mengemudi misalnya, tapi kalau yang dibutuhkan masyarakat adalah keterampilan menjahit, kita buka lagi menjahit. Kemudian prinsip dasar PKBM, ini prinsip dasarnya oleh dan untuk masyarakat. Jadi fokus sasarannya lagi-lagi masyarakat. Selanjutnya, mengapa perlu mendirikan PKBM? Yang pertama, karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Saya kira ada kaitannya seperti yang di atas tadi saya sampaikan. Karena faktor umur sehingga dia sudah tidak bisa lagi, tidak dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, karena kalau pendidikan formal tentunya ada batasan-batasan umur. Kalau SD sekian tahun, kalau ini kan tidak, bebas. Selanjutnya, karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, ahli dan berkompeten tidak cukup hanya jalur sekolah atau formal saja, tetapi pendidikan non formal tidak kalah pentingnya. Nah, mengapa demikian? Tentunya kita tahu bersama bahwa pendidikan ini sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat. Nah, kalau kita mengacu pada pendidikan formal, tentunya sudah tidak begitu lagi, tidak sepanjang hayat, karena ada pembatasan tertentu. Kalau PKBM seperti ini atau pendidikan non formal seperti ini, pendidikan sepanjang hayat itu kena. Karena itu tadi alasan umur tidak ada persoalan. Selanjutnya adalah, nah ini. Saya kira ini dukungan kuat. Dalam indeks pembangunan manusia ada 3 indikator. Yang pertama pendidikan, kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan. Nah, sekarang kita bergerak pada indikator yang pertama, pendidikan. Jadi backup kita yang sangat kuat terkait dengan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan di PKBM? Yang pertama, bebas berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar di mana domisili PKBM itu berdiri. Jadi bebas. Contohnya pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain. Kemudian pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Di sini ada ketambahan barangkali paket C vokasi. Jadi kalau paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan paket C vokasi SMK. Begitu. Jadi ada ketambahan sih, sudah lupa semua. Ya, jadi paket C ada 2, tambah paket C vokasi. Selanjutnya pendidikan keaksaraan atau literasi. Nah, pendidikan keaksaraan ini ada 2, keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. Jadi kalau keaksaraan dasar, ini aja. Kalau keaksaraan dasar ini berapa?
buta aksara. Nah, kalau keaksaraan dasar dia buta aksara, jadi balistung istilahnya, belajar terkait dengan baca tulis itu, buta-buta begitu. Kemudian untuk usaha mandiri, bagaimana menjelaskan? Saya cuma bisa memberikan contoh. Jadi misalnya ada keterampilan yang bisa dilakukan, tapi sambil belajar membaca di situ. Misalnya mau buat kue kacang. Nah, ada contoh kacangnya. Ini loh kacang. Tapi kita sambil belajar di situ. Kacang ini terdiri dari huruf K, A, C, A, N, G, dibaca kacang. Ininya sambil mengolah bikin kue, begitu. Nah, itu maksudnya kalau pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Lanjut kursus. Nah, kursus saya pikir ini kita sudah tahu bersama bagaimana model-model kursus. Nah, ini juga seperti yang disampaikan tadi di atas, sesuai kebutuhan dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Mereka butuh kursus mengemudi, oke, mari kita buka. Mereka butuh kursus menjahit, oke, mari kita buka. Komputer juga begitu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, selanjutnya magang. Nah, magang-magang ini, ya magang seperti biasa kita kirimkan peserta didik kita ke mitra begitu, misalnya ke tailor-tailor yang sudah besar begitu untuk mereka belajar di situ. Kemudian pelatihan dan lain-lain. Nah, pelatihan ini saya kira juga kita sudah tahu bersama banyak jenisnya pelatihan yang bisa kita lakukan, ya termasuk pelatihan-pelatihan yang melibatkan pemerintah desa. Apakah mereka sebagai peserta atau sebagai panitia bisa kita lakukan. Misalnya pelatihan pengelolaan dana desa, atau pelatihan pengelolaan administrasi desa dan sebagainya. Begitu juga pelatihan-pelatihan bisa kita gandeng instansi terkait, pelatihan tambak ikan, berarti kita bermain dengan dinas perikanan dan seterusnya. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum terkait dengan pendidikan, khususnya non formal. Nah, ini secara umumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20, 21, 28 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nah ini khusus untuk non formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 12, bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi ini landasan hukum kita dalam menjalankan program PKBM ini. Intinya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Baik, saya kira itu sedikit sosialisasi terkait dengan apa sih itu PKBM secara umum. Nanti PKBM secara mengkhusus maksud dan tujuan kita berkumpul hari ini nanti berkembang dalam diskusi. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itulah tadi sedikit tentang apa sih terkait dengan PKBM itu sendiri. Sosialisasi yang dibacakan oleh Pak Sapri. Kita masuk pada agenda kedua, yaitu penyatuan konsep. Penyatuan konsep dari kita yang sebagai tim penggerak rintis awal daripada lembaga itu sendiri. Ya, mungkin langsung saja kepada Pak Guru atau untuk membahas agenda rapat poin kedua, yaitu penyatuan konsep. Pada Pak Arto saya persilakan. Yang beri pada kesempatan ini seyogyanya kita semua yang sudah masuk dalam perencanaan pengurusan atau presentasi ini sudah hal-hal sebenarnya pada sudah tahu ada hal-hal yang perlu ditekankan, terutama bagi mereka yang mungkin masih kawin tentang pemahaman tentang PKBM. Oleh itu saya sangat sesalkan pada kesempatan ini tidak bisa
kita. Saya kira barangkali itu untuk saran juga kepada teman-teman agar kita berbuatlah, karena ini sifatnya kita masih pada negeri, belum ada pembiayaan, swadaya saja. Ya. Keinginan saya sebenarnya bukan posisi ini. Ini saya mau terus terang mau jujur-jujuran. Posisi saya bukan di sini. Entah Yono atau Tesar atau termasuk Pak Sudiarto
ada di situ tidak ada persoalan. Karena sekali lagi ini kita sama-sama ini semua negara kita ini bukan pemiliknya ini, cuma penggerak sih atas penggerak. Jadi siapapun di situ tolong sama-sama kerja. Bahkan saya pinginnya main di bawah ada yang khususnya saya singgung sedikit barangkali sebelum masuk situ ada program kursus dan pelatihan itu saya menginginkan sebenarnya di situ. Karena yang bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Cuman karena keinginannya teman-teman ini ingin saya sampaikan kepada saudara Tessa. Waktu itu berbentuk teman-teman keinginannya seperti itu. Jadi saya kembalikan ke teman-teman tanggapannya seperti apa terkait posisi ini. Karena saya dimulai ini jadi minta apa? Yang pertama kita kerjain itu Pak, legalitas. Untuk mengurus sebuah legalitas itu kita ke notaris. Ketika misalnya kita ingin buat fleksibel, kita akan merubah lagi, butuh proses lagi untuk merubah. Jadi kenapa saya bilang Pak, untuk membangun ini harus kita memang nobatkan. Ini memang tidak bisa diganggu-gugat. Ini jantung dari semuanya. Jadi kalau memang mau dirubah dari sekarang. Jangan dirubah nanti di belakangan. Jadi maksudnya supaya kita tidak pelipar. Nah, jadi kita tidak bisa buat fleksibel kalau ini. Ini masalah ketua, sekretaris, bendahara, dan operator. Ini yang utama ini Pak. Untuk bilang legitimasi pun ini yang untuk yang berkas-berkas dimasukkan, mereka ini dulu yang didahulukan. Untuk ke bawah itu koordinator apa segala macam, kita bergerak di bidang apa itu nomor 2. Jadi ini dulu. Jadi kita tidak bisa buat fleksibel ini. Jadi kalau memang mau dirubah bagannya, ya kita rubah dari sekarang. Makanya pada posisi ini kan bisa kita, ini kan masih forum kan. Forum ini artinya sesuatu terbuka kemungkinan bisa berubah. Nah, benar ada ya? Sebentar kita bahas sebelah sana. Iya. Ini Agus Rahmat ya, sekretaris ya? Iya. Saya. Atau mungkin ada, siapa tahu ada suite Bu, mungkin. Barangkali begini, ini ada. Iya. Sudah saya tuh. Iya.
Pak.